gambaran sending love itu kan kirimkan cinta kepada orang yang kamu benci, kamu kesel, kamu marah sama dia, orang yang ngecewain kamu, orang yang bohongin kamu, orang yang nyakitin kamu sending love gitu. Itu sama seperti cerita landasan filosofi rilis. Ketika ada rasa yang gak nyaman, kita malah melihatnya bahwa ini adalah cinta. Ketika kamu melihat dan merespon bahwa ini cinta, ya dia jadi cinta. Dia jadi energi cinta, dia jadi deposito tabungan semesta kamu. Dan inilah kesabaran inilah yang akhirnya membuat ketika kamu punya goals, kamu quantum jamming dan kamu lepasin ke energi cinta tanpa batas, wah di situ udah ada deposito semestanya. Maka rata-rata setelah rilis mereka manifest. Jadi apapun yang datang, sajian semesta, hidangan semesta dalam bentuk peristiwa yang hadir di dalam kehidupan kita, itu natural energinya itu harus flowing, harus mengalir. Ketika ditolak, dia pasti looping karena dia pasti akan selalu cari aliran untuk kamu bisa menerimanya gitu dalam kesadaran. Jadi pertama sadari ada rasa itu, ada rasa nggak nyaman itu. Kedua, terima. Terimanya dalam bentuk kesadaran bahwa oh ini juga cinta. Oh ini juga ada pembelajarannya. Oh rasa yang hadir ini, akulah 100% yang bertanggung jawab terhadap rasa ini. Bukan orang lain. Nah di titik kamu sadar menerima, di titik kamu sadar ada rasa ini dan kamu terbuka. Setelah kamu sadar ya, kamu terbuka, welcome untuk menerima semua rasa itu. Lalu kamu duduk untuk mengizinkan rasa itu hadir dan kamu rasakan secara penuh. Dan mulai kamu diam 3 menitan lah untuk melarutkan rasa ini, untuk merasakan rasa ini mengalir, mengizinkannya mengalir di ruang kesadaran kamu, di ruang cinta yang murni ini dengan lembut, kamu izinkan kamu merasakannya. Di titik kamu diam, mengizinkan rasa itu hadir dalam sebuah kesadaran, itulah rilis. Itulah rilis. Di titik kamu menerima dalam kesadaran bahwa ini juga cinta. Di titik kamu diam untuk merasakan apapun itu rasanya. Itulah rilis. Jadi rilis itu adalah sebuah momen di mana energi yang tersumbat ini yang tadinya kamu tolak, lalu dengan kesadaran cinta tanpa batas, kamu menerimanya. Si energi yang tersumbat ini, gerakan manifest energi yang tersumbat ini dalam bentuk sedih, cemas, khawatir, takut. Kamu melihatnya ini dalam spektrum kesadaran bahwa ini juga cinta. Di titik kamu terbuka menerima, dia larut terurai karena kamu udah ketemu titiknya gitu loh. Kamu udah ketemu aha perenungannya bahwa ini hanya tarian energi cinta tanpa batas. Tariannya bergerak dalam bentuk kebahagiaan, tariannya bergerak juga dalam bentuk sedih, cemas, bingung. Di titik kamu sadar, menyadari bahwa di balik ini adalah cinta dan kamu terbuka untuk menerimanya, itu keindahan. Itulah yang membuat dia meleleh energi itu. Yang tadinya beku, menyumbat, menghalangi kebahagiaan dan kelimpahanmu hadir, dia rela untuk larut terurai, balik ke asalnya, ke cinta tanpa batas gitu. Ketika situasi apapun pada saat ini dalam kehidupan kamu, entah itu kekecewaan, entah itu ketakutan, entah itu kebingungan, entah itu keresahan, entah itu kepahitan, kepedihan, pokoknya misalnya rasa-rasa yang ceritanya gitu, di labelingnya agak berat-berat gitu. Kan kita tuh paling pinter banget tuh untuk memberikan makna dan diromantisasi sedemikian rupa. Aku menderita.
Lalu larut di situ. Aduh, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Padahal itu pantulan dalemannya sendiri. Padahal itu pantulan daleman dia inilah dalam bentuk lapisan endapan emosi yang mengundang di dalam dirimu sendiri yang nggak pernah kamu terima, nggak pernah kamu lepas. Inilah yang mengundang orang-orang itu datang. Jika saat ini teman-teman ada yang menonton dan teman-teman belum punya pasangan, dan ternyata pasangan yang datang, kenapa ya Teh Feby, dia kok nyakitin aku terus, ngecewain aku terus, bikin aku kesel terus. Sayang, itu pantulan dalemanmu, sayang. Gimana kalau kamu beberes dulu di dalam nih? Dalemannya beresin dulu. Dengan kesadaran yang tadi tuh, tahapan yang tadi ya. Nanti Al tolong dirangkum ya. Sadari. Ada rasa itu. Ada kesel nih dateng. Ketika sadar ada kesel nih dateng. Dua, izinkan terbuka untuk menerima. Di situ udah mulai ada kesadaran tuh Al di situ. Oke, ini hanya sebuah energi. Everything is energy. It just energi. Hanya energi, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat yang menari di dalam balutan kebahagiaan. Dia juga menari dalam balutan sedih, cemas, takut. Tapi sedih, coba diperhatiin ya sama teman-teman. Sedihnya Al, sedihnya Farida, sedihnya Windy, sedihnya Hendar atau teman-teman yang lain semua. Bukankah sedih dan kecewa ini yang mengantarkan kamu pulang ya? Mengantarkan kamu sampai ya ke titik kesadaran ini. Di balik ini ada pembelajaran, di balik ini ada cinta. Di titik kamu menerima, dalamnya juga cinta nih, ada pesan nih di dalamnya. Pesannya mengandung dua yang tadi aku bilang itu. Kalau itu rasanya nggak enak, jangan diulang dong. Kan sebuah keputusan. Ada pembelajaran pada akhirnya untuk memperbaiki diri lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Di titik kamu sadar bahwa oh ini hanya tarian energi cinta tanpa batas. Kamu jangan ngelihat packagingnya lagi. Lihat isi dalamnya itu. Ini juga cinta. Di titik itulah kamu terbuka untuk menerima dan membiarkan kamu merasakan itu secara penuh. Jadi kalau yang sakit hati, sedih, dikecewakan, rilis aja dulu, duduk sama rasa itu. Mau nangis, bombay, boleh, karena aku juga pernah waktu itu begitu. Nangis aku, bus, banyak. Tapi setelah itu dapat yang terbaik aku. Setelah luruh, terurai, menerima, duduk dalam kesadaran bahwa oke, aku menerima di ruang kesadaran ini semua hadir, muncul, dan terurai kembali. Nah, semua rasa yang gak enak itu ketika kamu duduk terbuka untuk menerima dan menyadari bahwa ini juga cinta, ya dia meleleh lah energi yang menyumbat itu. Semua meleleh sama cinta. Semua selesai sama judul cinta sebetulnya. Nah, di titik kamu memberikan waktu kamu, diri kamu untuk sadar, menyadari ini dan melarutkan semua rasa ini dalam duduk yang begitu indah ya, dalam kesadaran. Untuk mengizinkan rasa itu hadir secara penuh dan kamu terbuka merasakan itu secara utuh dan menerima rasa itu apa adanya. Mencair dia. Dia mencair, si energi ini tuh larut, tipis, kembali ke asalnya, ke yang tanpa batas. Kembali ke samudra potensi tanpa batas menjadi energi kembali.
Ini kuncinya nih, Al. Dia balik jadi energi murni lagi. Energi murni inilah yang menjadi bahan baku semua potensi goals kamu, kamu pengen. Jadi di titik kamu sabar rilis, sabar menerima. Di titik kamu menerima semua apapun itu ya, ya yang lagi sakit nerima sakitnya. Mencintai dan melihat sakit ini juga cinta. Yang lagi punya utang ya sabar menerima utangnya. Duduk untuk rilis, duduk dalam kesadaran, duduk dalam kecemasan. Di titik kamu yang dihianati sama pasangan, ya kamu duduk sabar. Butuh waktu kan tuh biasanya untuk pulih, bener ya? Butuh waktu ya. Butuh waktu mungkin seminggu, 2 minggu, ada beberapa teman yang waktunya mungkin sampai 3 bulan. Mungkin teman yang lain, Farida, butuh waktu sampai 6 bulan. Nah, waktu dalam kamu berada di ruang kesadaran itu, melarutkan energi-energi yang menyumbat ini jadi energi baru untuk manifest. Ini jadi kayak tabungan semesta gitu. Sabarnya kamu tuh terbayar nanti. Makanya kenapa orang setelah rilis terus manifest, karena ya itu waktu dia tuh ditukar sama energi baru untuk goals dia. Karena ada perenungan gini, Windy kan kenal mama aku ya. Windy saudara aku. Windy kenal sama mama aku. Mama aku cerita, Feby itu pada saat kecil itu prihatin, perih karena kan pada saat TK menuju 1 SD kalau nggak salah mama papaku udah cerai. Dan di situ pilu berkepanjangan gitu ya. Feby kecil itu sedih, pilu dan lain-lain, terus banyak banget warna di dalam kehidupan aku saat itu. Tapi memang saat itu aku apa ya, sabar menjalani itu gitu. Di titik pernah banyak begitu rasa dan situasi yang aku alami, terus aja sabar. Dan selalu di dalam pikiran aku prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Nah, kesabaran itu menjadi buah manifest seperti kehidupan aku yang sekarang terganti. Tergambar nggak, Al? Bahwa kesabaran kamu, kesabaran Windy dalam menerima sakit ini dan melihat itu sebagai cinta, itu jadi energi baru gitu. Jadi ini kan tadinya kan dalam spektrum kacamata kita ya, sebetulnya kan dualitas ya. Ketika ada beban, sedih, takut, tapi kamu melihatnya dalam kacamata lain, kamu malah melihat ini sebagai balutan tarian energi cinta tanpa batas di belakangnya, dan kamu terbuka untuk menerima ini, lalu kamu alirkan, lepaskan, dia yang tadinya sedih kan berubah jadi cinta tuh. Kegambar nggak? Cinta tanpa batas ini mengalir lagi nih ke sumbernya jadi cinta tanpa syarat energi yang satu. Dia jadinya tersimpan dalam sebuah pertukaran energi dari sedih jadi cinta, kan dia jadi energi yang menjadikan deposito energi potensi tanpa batas, dia akan bisa menjadi apa aja ketika kamu punya request sesuatu gitu. Ada yang ditukar tuh dari kesabaran kamu, dari terbukanya kamu, dari betul-betul kamu ikhlas ridho menerima semua ini, itu ditukar. Itu yang aku rasain sih. Apa ya? Perjalanan yang begitu sangat panjang, aku melewati itu semua dalam kesulitan, dalam kesedihan, tapi aku aksinya atau actionnya atau respon aku tuh ketika aku sedih, aku takut, aku kalut, aku bingung, aku disakiti, aku lari ke panti asuhan, lari ke rumah yatim dan aku mikirin ini anak-anak butuh apa gitu. Atau lari ke panti jompo untuk nih oma opa butuh pampers kah atau butuh apa gitu. Nah, energi-energi yang ada pertukaran kompensasi, pertukaran energi ini dari sedih malah dibalik jadi
kasih cinta. Ini yang jadi energi baru yang membuat hidup aku seperti sekarang gitu. Seperti tidak mungkin gitu. Dalam cerita dulu Feby kecil gitu mengalami kehidupan yang seperti sekarang tuh Windy tahu banget tuh aku gimana hidupnya dulu, sangat tahu. Kontraktor banget dari kontrakan satu, kontrakan dua, kontrakan pindah-pindah gitu. Jadi sama seperti cerita Sending Love. Kenapa Sending Love itu powerful? Gambaran Sending Love itu kan kirimkan cinta kepada orang yang kamu benci, kamu kesel, kamu marah sama dia, orang yang ngecewain kamu, orang yang bohongin kamu, orang yang nyakitin kamu. Kamu sending love gitu. Itu sama seperti cerita landasan filosofi rilis. Ketika ada rasa yang gak nyaman, kita malah melihatnya bahwa ini adalah cinta. Ketika kamu melihat dan merespon bahwa ini cinta, ya dia jadi cinta. Dia jadi energi cinta, dia jadi deposito tabungan semesta kamu. Dan inilah kesabaran inilah yang akhirnya membuat ketika kamu punya goals, kamu quantum jamming dan kamu lepasin ke energi cinta tanpa batas, wah di situ udah ada deposito semestanya. Maka rata-rata setelah rilis mereka manifest. Gambar nggak? Karena kan semua pertukaran. Windy sama Farida kalau misalnya ke Indomart, kalau ke Indomart atau Alfamart misalnya, kamu ke Indomart atau ke Alfamart, kamu bisa nggak ngambil silver pin terus keluar pintu tanpa ada pertukaran energi uang? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, sayang. Nggak bisa. Ingat prinsip itu ya, sayang. Ingat selalu prinsip pertukaran energi itu ada. Hukum kompensasi itu ada yang ditukar, ada listrik berubah jadi cahaya, energi gerak berubah jadi cahaya, ada awalannya dulu gitu. Pada awal dulu, lalu kamu request, dia udah ada tabungannya, ya ini yang ditukar gitu. Ketangkep ya? Jadi jawaban yang tadi teh gimana kalau aku resah, cemas dan lain-lain? Yaitu kamu rilis. Tapi rilisnya jangan cuma rilis doang, kamu harus ketemu sama introspeksi. Ketika kamu melakukan ini nggak nyaman, terus kamu mau ulang lagi. Besoknya udah selesai nih misal, besoknya dipercaya lagi nih uang arisan. Terus mau diulang lagi, dipakai. Kamu nggak kalau kalau kayak gitu kamu nggak jadi manusia yang baru yang lebih baik dong. Ya, sadari bahwa dalam kehidupan ini kita udah dibekali lebih dari cukup bahagia dan kelimpahan tanpa batas ini. Kamu cukup tinggal menggali sebetulnya bagaimana yang ada di dalam ini merealita. Kamu pegang, kamu bisa rasakan. Itu caranya cuma dua, bersyukur. Pasti aku tambahin, kalau kata surat Ibrahim. Bersyukurlah kamu, pasti aku tambahkan. Pertama bersyukur, kedua kalau ada yang gak nyaman ya udah rilis aja. Izinkan sambut semua rasa kamu terima. Larutin itu, duduk sama rasa itu secara utuh, kamu di titik kamu duduk untuk menerima rasa itu dalam kesadaran bahwa ini juga cinta, itulah rilis up. Ketangkep ya? Jadi rilis bukan hanya cerita lepas, bukan. Bukan. Harus ketemu titik kesadaran bahwa ini semua gerakan energi cinta tanpa batas atau tarian kehidupan ini. Bahwa realitanya itu selalu akan ada dua rasa itu dan it's okay gitu, itu juga cinta. Nah, perenungan ini yang harus kita tahu dalam perjalanan hidup